Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seekor buaya tengah malam masuk ke permukiman di Pasaman Barat. 4 nelayan di Mentawai terkatung-katung di laut akibat kapal mereka mati mesin. Jalan lintas provinsi di Pasaman Barat lumpuh tertutup longsor. Upacara penurunan bendera perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Bukit Tinggi awalnya berlangsung khidmat. Upacara ini diikuti pejabat pemerintahan, ASN, pelajar, serta ditonton ratusan masyarakat. Meski cuaca mendung, tak menggoyahkan semangat pelaksana upacara menjalankan tugasnya. Saat penurunan bendera pusaka, hujan pun turun dengan derasnya. Namun pasukan Merah Paskibra yang bertugas menurunkan bendera berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Peserta upacara masih tetap bertahan di tengah barisan mereka hingga upacara usai. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Marvendi, bertindak sebagai inspektur upacara. Ia mengimbau generasi muda menjadikan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai media evaluasi serta motivasi dalam melanjutkan perjuangan pahlawan bangsa. Berjuang sudah 350 tahun dan inilah bangsa yang terkuat di dunia. Belum pernah ada bangsa di dunia berjuang sampai 350 tahun musuh penjajah, yaitu 3 penjajah loh. Portugis, Belanda, dan Jepang. Bahkan terakhir sekutu ini masuk. Nah, puncaknya itu 70 tahun yang lalu. Dan ini kita peringati agar negeri ini, bangsa ini, anak-anak muda sekarang ini merasakan mereka adalah anak-anak berjuang. Anak-anak yang pernah memerdekakan Indonesia ini. Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Bukit Tinggi memiliki keistimewaan sendiri dibanding daerah lain di Sumatera. Pasalnya, bendera yang dikibarkan saat upacara merupakan duplikat bendera pusaka yang dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati, istri proklamator Bung Karno. Bukit Tinggi merupakan satu dari 3 daerah di Indonesia yang pernah menjadi ibu kota negara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Buaya mendarat di simpang GMP. Seekor buaya dengan panjang lebih kurang 2 meter Jumat malam masuk ke permukiman Kampung Labua Lurui, Nagari Ayagadang Barat, Pasaman Barat. Buaya ini sebelumnya terlihat berada di jalan dan lari ke kolong rumah. Warga yang mengetahui keberadaan hewan buas itu langsung menangkapnya. Mulut dan kakinya diikat agar tidak bisa melawan. Hewan dilindungi itu kemudian dimasukkan ke dalam kolam untuk sementara waktu. Buaya yang diperkirakan belum dewasa ini diduga mencari makan ke daratan. Sebab daerah tersebut tak jauh dari Sungai Batang Pasaman yang menjadi habitatnya. Lebih kurang ini ukurannya 1,5 meter atau lebih 2 meter lah. Jadi untuk antisipasi ini sudah diamankan menunggu dari BKSDA Provinsi. Artinya sudah kita laporkan, Pak? Udah kita laporkan tadi malam. Tapi beliau mengatakan baru hari Senin bisa dijemput. Penampakan buaya di sejumlah sungai di kawasan Pasaman Barat sudah sering terjadi. Namun buaya yang masuk ke permukiman baru kali ini dilaporkan warga. Sejumlah sungai di daerah ini memang menjadi habitat hewan pemangsa tersebut. Warga yang beraktivitas di sungai mesti selalu waspada dan hati-hati. Sebab beberapa waktu belakangan banyak yang menjadi korbannya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kapal rusak di tengah laut kembali terjadi di perairan Mentawai. Kali ini,
4 nelayan terkatung-katung di perairan Mapadegat, Mentawai, Sabtu sore. Mendapati laporan tersebut, tim gabungan Basarnas Kepulauan Mentawai bergegas menuju lokasi. Petugas mendapati kapal dengan nama lambung SKPT Mentawai 3 diombang-ambing gelombang laut. 4 anak buah kapal tersebut dievakuasi ke kapal Basarnas. Keempat ABK tersebut bernama Tony, Dewa, Ari, dan Ali Umar. Mereka sebelumnya berangkat dari Sikakap Pagai Utara menuju Mapadegat Sipora untuk mencari ikan. Sesampainya di Mapadegat, terjadi cuaca buruk yang mengakibatkan kapal mereka mati mesin. Saat ditemukan tim SAR, keempat nelayan masih dalam kondisi sehat. Kami menerjunkan satu tim rescue. Selanjutnya, pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim rescue Kansar Mentawai tiba di lokasi kejadian, dan selanjutnya pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, kami berhasil mengevakuasi 4 orang penumpang. Usai ditemukan, kapal yang mati mesin ditarik menuju Pelabuhan Tua Pejat untuk diperbaiki. Jika saja nelayan memeriksa kelaikan mesin kapalnya sebelum berlayar dan kantor kesyah bandaran setempat memeriksanya, hal ini tentu tak akan terjadi. Pasalnya, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, pada pasal 1 ayat 56, salah satu tugas syah bandar adalah mengawasi kelaik-lautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban. Safatul Ulum melaporkan dari Kepulauan Mentawai. Berada di bawah lubang Jepang, golongan 6. Akibat hujan deras sejak Sabtu sore hingga malam pekan lalu, sebabkan longsor di 3 titik di Pasaman Barat. Jalur dari arah Simpang 4 menuju Kecamatan Talamau atau sebaliknya putus total. Pengemudi terpaksa menunggu petugas untuk memindahkan material longsor yang menutup badan jalan. Karena jika menggunakan jalan lain, mereka harus menempuh jarak lebih dari 50 km. Longsor terjadi di Rimbotalu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Longsor menutupi bahu jalan, sehingga tidak bisa dilewati mobil. Dengan menggunakan gergaji mesin dan alat lainnya, tim reaksi cepat BPBD Pasaman Barat bersama polisi dan tentara menyingkirkan material longsor. Namun kegiatan tersebut sempat terganggu karena menunggu petugas PLN memutus arus listrik. Jalan Provinsi Sumatera Barat menuju Sumatera Utara atau sebaliknya kembali bisa dilewati kendaraan setelah tim berjibaku menyingkirkan material lumpur di bahu jalan selama lebih dari 1 jam. Di daerah Talamau untuk longsor berada di 3 titik mengakibatkan kemacetan ke jalur Talamau. Kondisi sekarang alhamdulillah sudah bisa dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tadi sudah kita lakukan pembersihan pemotongan kayu yang berada di jalan. Sekarang sudah bisa dilewati. Sejak gempa tahun lalu, perbukitan di sepanjang jalan di Rimbo Kejahatan dan Rimbo Talu ini rawan longsor. Warga yang melewati jalur ini harus ekstra hati-hati jika terjadi hujan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.